Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin wa ghshihillahumma binurika kama ghsyathu sahabatu tajalliyat fanadhara ila wajhika al-karim bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahu al-azim alladhi a'adahu min kulli su. Allahumma farrij karbana kama wa'adta amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifu su'a ala alihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pada malam yang mulia ini kita kembali bertatap muka mempelajari kalamullah yang mulia. Maka mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10 ya. Pertemuan yang ke-10 dan alhamdulillah mudah-mudahan sedikit banyak memberikan gambaran tentang makharijul huruf kita, ada perkembangan cara baca kita, ada perbaikan cara baca kita dan lain sebagainya, sehingga yang kita ucapkan dalam Al-Quran mendekati atau lebih baik atau sempurna seperti yang Rasulullah ucapkan ketika membaca Al-Quran. Baik, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang dua huruf, yaitu huruf nun dan huruf ra ya. Ya, huruf nun adalah huruf khayshum atau huruf hidung ya, Pak. Artinya huruf yang keluar memiliki dua sifat, dua makhraj. Pertama ujung lidah, yang kedua adalah khayshum atau hidung ya. Yang kedua adalah khayshum ya. Maka kemudian cara membaca huruf nun digabungkan antara dua makhraj, yaitu khayshum dan ujung lidah. Na ya. Na, ni, nu. Tidak bisa kita mengucapkannya na dengan na, ni, nu. Nggak mungkin ya. Maka keduanya harus digabungkan dengan ujung lidah dan khayshum ya. Kemudian huruf ra ya. Nah, huruf ra ini pengucapannya dia di ujung lidah setelah makhraj nun ya. Pengucapan huruf ra tidak seperti huruf R ya. Kalau huruf R itu banyak getarannya, tapi kalau huruf ra tekanannya tidak terlalu kuat, ra ya. Jadi tidak sekuat huruf R. Kalau huruf R getaran dan tekanannya itu lebih kuat ya. Tetapi huruf ra ini tekanannya tidak terlalu kuat. Jadi ra, ar ya. Ra, ri, ru, arra, irri, urru ya. Arra, irri, urru ya. Jadi tidak arra, irri, urru ya. Arra, irri, urru ya.
Nah, mari kita lanjutkan kepada latihan ya. Nah, di sini ada huruf nun ya. Pertama harus diperhatikan huruf nun ini dia dua makhraj, ujung lidah dan khayshum ya, atau hidung ya. Nah, ada keunikan dalam pengucapan huruf nun. Pertama adalah ketika tasydid dia akan mendengung. Maka bedakan dengan huruf-huruf yang lain. Kalau huruf yang lain membacanya hanya sekilas. Misalnya ba, abba langsung ya. Satu ketukan langsung lepas. Nah, kalau nun tidak. Na, kita lihat nomor 1. Na, an, na, an. Ya. Nah, kemudian tidak, annya bagaimana? Ketika an tidak, an tidak ya, tapi an ya. Ketika di akhir an cukup ya. Khashi'un ya, khashi'un ya, seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat pada latihan ya, kita silakan yang tidak berhalangan untuk mengikuti. Pertama kita nomor 1 ya. Na, an, na, ada tekanan. An, na, an. Ya, cukup seperti itu. Tidak an, tidak. Na, an, na, an. Cukup ya. Kemudian nomor 2, na, ni, nu. Cukup ya. Na, ni, nu. Kemudian na, ni, nu ya. Mohon maaf, saya belum bisa membaca komentar-komentar yang sudah masuk ya. Karena di sini ada gangguan, tapi mudah-mudahan bisa bagi yang sudah ikut komentar, saya ucapkan ahlan wa sahlan ya. Bagi yang ikut komentar atau mengomentari siaran langsung kali ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada semuanya. Seandainya mengucapkan assalamualaikum, maka saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lihat lanjutkan. Na, ni, nu ya. Kemudian nomor 3, nah ini ada khususiah ya, spesialnya di huruf nun. Anna, inni, unnu ya. Anna, inni, ingat ketika unnu ya, kembalikan bibirnya ke belakang dulu. Unnu. Jadi tidak anna, inni, unnu. Nah, tidak demikian, tapi unnu ya. Kembalikan dulu. Kemudian anna, inni, unnu. Nah, ya. Alhamdulillah sudah bergabung ya. Bapak Willy Arman dari Cikarang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Bangun Hapsoro ya, dari Sampit, Kalimantan Tengah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Lukman Hakim dari Tangerang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Wihendra Nugroho dari Fatmawati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian an, in, un ya. Ingat ketika mengucapkan jangan tapi un ya, kembalikan. An, in, un ya. Nan, nin, nun ya. Nun kembalikan ya. Nana,
nanna, nini, ninni, nunu, nunnu. Ya, kembalikan nunnu. Nah, demikian sahabat My Quran untuk pembahasan huruf nun. Mari kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu huruf ra ya. Bagaimana membaca huruf ra ya? Kita baca sama-sama. Ra, ar ya. Ar, tidak terlalu banyak getaran. Ra, jadi tekanannya juga tidak terlalu menekan seperti r. Kalau r menekannya terlalu kuat, r ya. Nah, kalau huruf ra tidak ya. Ra, ar ya. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru ya. Arra, irri, urru ya. Arra, irri, urru ya. Ron, rin, run. Rara, rarra. Riri, rirri. Ruru, rurru. Demikian untuk tugas huruf ra ya. Kita lanjutkan kepada tugas 9C ya. Mari kita baca sama-sama, silakan yang tidak berhalangan. Anharun. Anharun, ingat membacanya nunnya tidak terlalu panjang karena ini masuknya ke izhar halqi ya, huruf izhar. Maka huruf izhar dia dibaca nunnya dibaca jelas, terdengar jelas nunnya. Anharun, tidak anharun, tidak anharun, tidak terlalu panjang. Tapi anharun. Kemudian nuhiya, nuhiya. Kana qalilan, kana qalilan, kana qalilan ya. Hajiruna, hajiruna. Nah, huruf jim, ayo latihan, terus dilatih supaya huruf jim ini tidak berdesis ya, tidak ji ya, ji ya, tapi ji. Hajiruna, hajiruna. Kemudian kharajulaka, kharajulaka, kharajulaka. Kemudian liyaqa, liyaqduna anha, liyaqduna anha, liyaqduna anha. Huruf qaf ingat ada pantulan ya, tidak liyaqduna. Kemudian huruf dha ingat tebalkan, rapatkan ke atas sisi kanan atau sisi kiri. Liyaqduna anha, liyaqduna anha. Kemudian yaj'al lahu, jim memantul, yaj'al lahu. Kemudian la gharaqu, la gharaqu, tidak la, awas, la gharaqu li ahlihi, la yashkuna, la yashkuna. Demikian tugas 9C, mudah-mudahan menjadi perbaikan bagi kita semua ya. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu ujung lidah ya. Ujung lidah bertemu dengan ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri, yaitu huruf ta, huruf dal dan huruf ta ya. Huruf ta, huruf dal dan huruf ta. Cara bacanya bagaimana? Yaitu langsung saja kepada simulasi berikut ini ya. Kita lihat. Ujung lidah bertemu dengan pangkal atau awal keluar gigi seri ya. Awal ya, dasar gigi seri. Disertai dengan ada gusi ya. Nah, ini adalah huruf da dan huruf ta. Ya, huruf dal dan huruf ta. Kita lihat pengucapannya bagaimana? Da dan ta. Nah, huruf dal ini dibaca tidak seperti huruf D. Huruf D bagaimana? D. Nah, orang Indonesia membaca huruf D itu di makhraj nun. Ya. Orang Indonesia biasa membaca huruf D itu di makhraj nun. Maka na, da. Nah, di situ. Ya. Kalau huruf dal
Arab itu di bawahnya, yaitu menempati gusi ujung awal gusi awal gigi seri. Jadi da. Kalau huruf D, D ya. Da, D, da, D. Ada perbedaan pengucapan ya. Pengucapan da tidak seperti huruf D. Maka kalau di Indonesia mengucapkan huruf D, ada sebagian yang membaca huruf D ini dengan baca nda. Ndari ya, ndari. Nah, kenapa? Karena makhraj huruf D itu di makhraj huruf nun ya. Tetapi di kita di dalam bahasa Arab tidak demikian. Lebih bawah lagi, yaitu menempel ujung lidahnya dengan gusi dan gigi seri. Maka ucapannya bagaimana? Da, di, du ya. Jernih tidak? Da, di, du. Middin tidak? Maliki yaumiddin, middin ya, tidak? Middin, middin. Nah, tidak demikian ya. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin ya, tidak? Middin, middin. Nah, tidak demikian. Nah, kemudian atau mindin, mindin. Nah, tidak demikian ya. Karena itu adalah makhraj huruf D, bukan huruf dal ya. Huruf dal makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan gigi seri dan gusi ya. Middin, di sini ada gambaran di sini, kita lihat antara ujung lidah dan gigi seri dan gusi, disitulah pertemuan huruf dal. Nah, kemudian kita lihat di situ juga ada makhraj ta. Kalau huruf dal tekanannya kuat, da, 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 sehingga tidak ada hempasan. Sedangkan huruf ta ada hempasan, ta, ti, tu, at, it, ut, tabbat, tabbat, ada desisan di situ. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ya. Bagaimana membaca huruf ta? Sama seperti kita mengucapkan huruf T, tetapi tidak dia berdesis sedikit, terdengar ya, dan akan terdengar jelas ketika kapan? Ketika dia bersukun ya, huruf ta-nya sukun. At, it, ut. Nah, inilah ketika huruf ta terdengar desisannya lebih kuat. Tapi ketika bacaan tati itu bagaimana? Tidak ta, ti, tu. Nah, tidak demikian. Karena itu akan dianggap seperti huruf H ya. Ta, ti, tu ya. Nah, inilah perbedaan antara huruf dal dengan huruf ta. Kemudian ada huruf dha. Bagaimana mengucapkan huruf mohon maaf, bukan dha tapi po. Ada ta, ada po ya. Kalau ta bagaimana? Berdesis dan lemah. Ta dibaca dengan senyum. Kemudian ditekan lebih kuat, kemudian tidak senyum, naikkan lidah belakang. Kita lihat di sini gambarannya, menekan kemudian dirapatkan ke atas dan dinaikkan lidah belakangnya. Kita lihat. Kalau di sini turun ke bawah langsung lidahnya, kalau di sini naik sedikit ya. Nah, inilah perbedaan antara huruf ta dengan huruf po. Maka po bagaimana? Ujung lidah dinaikkan ke atas, po ya. Po. Po ya. Artinya dirapatkan ke sisi lidahnya, dinaikkan jadi po. Po ya. Nah, inilah perbedaan antara huruf ta dengan po ya. Ta, ta-nya gimana? Ta. Kemudian po. Ta, po. Ta, po. Nah, inilah perbedaan antara huruf ta dengan huruf po. Nah, kemudian kita lihat pada contoh berikut ini ya. Pada latihan berikut ini, silahkan yang tidak berhalangan untuk mengikuti. Kita ikuti. Da ya. Ingat, da posisinya bukan huruf D ya. Tapi ujung lidah bertemu dengan gusi dan gigi seri ya. Da, ada, ada. Ada memantul. Ada ya. Yumdidkum,
yumdidkum, kembalikan ya mimnya, kum ya, tidak kum tapi kum ya. Saya ulangi, yumdidkum ya. Kemudian at berdesis sedikit, at ya. Kemudian tatanazzalu kemudian thayyibatun, ya, rapat dan tidak senyum, thayyibatun, thayyibatun. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena ada ada permasalahan di Facebook ya, sehingga saya tidak bisa membaca beberapa komentar dari sahabat My Quran. Tetapi pada intinya saya ucapkan ahlan wa sahlan, dan seandainya mengucapkan assalamualaikum, maka saat ini saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu li wa iyyakum wa barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.